Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran matematika kelompok kami. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ageng, Bagas, Raffi, Fauzi, Fahri, Rehan, dan saya sendiri Andi, Zaki, dan Fajar. Oke, pada pembahasan kali ini tuh kita akan mengupas tuntas mengenai materi pertidaksamaan beserta grafiknya. Selanjutnya, di sini ada submaterinya atau peta pelajarannya ya. Yang pertama itu ada definisi pertidaksamaan, yang kedua ada sifat pertidaksamaan linear satu variabel, yang ketiga linear satu variabel atau disingkat PTS-LV, yang keempat ada grafik linear dua variabel, yang kelima pertidaksamaan kuadrat, dan yang terakhir pertidaksamaan irasional. Oke. Sebelum itu kami harap teman-teman semuanya menyiapkan catatan dan juga fokus memperhatikan penjelasan dari kelompok kami. Oke, selanjutnya, kita mulai dari dasarnya dulu nih, dari materi pertidaksamaan. Di sini ada definisinya nih. Apa itu pertidaksamaan dalam matematika? Yaitu kalimat atau pernyataan matematika yang menunjukkan perbandingan ukuran dua objek atau lebih. Jadi kalau misalnya di persamaan itu kita menggunakan tanda sama dengan, kalau dalam pertidaksamaan itu kita membandingkan batasan nilainya. Oke, di sini ada notasi pertidaksamaannya atau lambangnya, simbol lah ya kita bilang di pertidaksamaannya. Oke, di sini ada simbol kurang dari, ya kurang dari aja. Di sini lebih dari, ini kurang dari sama dengan, ini lebih dari sama dengan, dan ini tidak sama dengan. Oke, materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Ageng. Halo, saya Ageng. Sebelum masuk ke perhitungan, ada aturan main atau sifat pertidaksamaan yang wajib kita ingat agar tidak rawan keliru saat mengerjakannya. Pertama, tanda pertidaksamaan tidak akan berubah pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Tanda juga tetap sama pada operasi perkalian dan pembagian jika kita menggunakan bilangan positif yang sama. Namun, hati-hati, tanda pertidaksamaan wajib berubah arah atau dibalik jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Untuk aturan pangkat, pangkat genap pada bilangan negatif bertindak seperti pembalik arah karena hasilnya menjadi positif, sedangkan pangkat ganjil tetap menjaga urutan aslinya. Sekarang kita masuk ke pertidaksamaan linear satu variabel. Sesuai namanya, pertidaksamaan ini hanya terdiri dari satu variabel saja dan pangkat tertingginya adalah satu. Nah, di sini ada bentuk umum pertidaksamaan linear satu variabel. Ada AX tambah B lebih kecil dari C, terus AX tambah B lebih besar dari C, AX tambah B lebih kecil sama dengan C, AX tambah B lebih besar sama dengan C. Nah, jadi ada yang lebih kecil terus ada garis bawahnya, itu tuh artinya sama dengan. Nah, di sini ada keterangannya. A adalah koefisien, X adalah variabel, B, C itu adalah nilai konstantanya. Nah, di sini ada tanda-tandanya, oke? Sini ada tanda-tandanya. Ini adalah tanda-tanda pertidaksamaanoke? Itu tanda-tanda pertidaksamaannya yang tadi saya sebutkan. Nah, di sini kita ada contoh soal. Tentukan nilai X dari pertidaksamaan. Nah, di sini kan udah ada penyelesaiannya ya. Nah, kalau kita lihat langsung, aduh pusing nih, kok bisa begitu, gimana caranya, kok gini-gini. Nah, di sini saya sudah menyiapkannya. Oke, kita bedah satu-satu soalnya. Oke, pertama
kita ketik dulu soal pertama. Soal 1 apa? X tambah 3. X tambah 3 lebih besar dari 4. Oke. X tambah 3 lebih besar dari 4. 4. Mepet ya. Oke. Nah, cara mengerjakannya gimana? Cara mengerjakannya kita harus pisahkan kita harus membuat variabel x-nya ini sendirian di ruas kiri. Jadi nilai 3 ini pindah ke ruas kanan. Nah, perpindahan ini kan ini positif ya, plus 3. Nah, kalau perpindahan gini menjadi negatif. Jadi kalau perpindahan ini mau itu pertambahan, mau itu mau positif, mau negatif, mau perkalian, itu mau perkalian mau pembagian itu kalau misalkan pindah ruas ya kebalikannya. Misalkan positif pindah ruas jadi negatif, perkalian pindah ruas jadi pembagian. Seperti itu. Nah, kita kerjakan. X berarti kan plus 3 ini pindah ruas kan ke kanan. Berarti X lebih besar sama dengan lebih besar dari 4 dikurang 3. Berarti hasilnya X lebih besar dari 1. 4 kurang 3, 1. Seperti itu. Kita lihat contoh soal kedua. Nah, contoh soal kedua ini 5x. 5x lebih kecil dari 40. Oke. Berarti sini contoh kedua contoh soal kedua. Itu dia. Contoh soal kedua 5x lebih kecil dari 40. Benar kan? Benar. Nah, sama seperti tadi, kita harus pisahkan di ruas kiri itu kita kita sisakan variabel x-nya saja. Berarti nilai 5 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, 5x ini hasil dari perkalian 5 kali x gitu. Jadi 5x. Berarti kalau pindah ruas jadi pembagian yang tadi saya sebutkan. Berarti x lebih kecil dari 40 dibagi 5. X lebih kecil 40 bagi 5 berapa? 8 gitu. Jadi hasil udah hasilnya 8. Mudah bukan? Mudah. Matematika itu menyenangkan bukan? Bukan. Oke. Ini hasilnya. Ini gampang. Terus kita lihat contoh soal yang ketiga. Nah, contoh soal ketiga ini tuh berbeda nih. Ini ada triknya. Kita tulis dulu ya kan soalnya. 3 min 2x berapa tuh? Lebih kecil sama dengan 6. Nah, jadi tuh ini kenapa jadi setiap soal tuh ada triknya. Nah, kalau yang begini nih triknya, setiap minus di ruas kiri itu tuh tandanya tanda persamaannya berubah. Setiap minus ada di ruas kiri tuh tanda pertidaksamanya itu berubah. Ini triknya. Oke, berarti x kan itu lebih kecil sama dengan kan, berarti lebih besar sama dengan 6. Nah, minus 2x ini kan yang tadi di soal kedua itu kan hasil perkalian, berarti pindah ruas jadi pembagian. Nah, kalau kalau perkalian pembagian ini yang minusnya ini kan itu min 2 kan, itu berubah enggak, jadi tetap ikut 6 bagi minus 2, berarti hasilnya
lebih besar sama hasilnya minus 3. Nah, karena positif ketemu negatif, negatif. Seperti itu. Ini hasilnya. Wow, gampang kan? Ini ingat aja. Setiap minus di ruas kiri, tanda pertidaksamanya itu berubah. Nah, terus ingat lagi setiap perpindahan ruas, mau itu positif mau itu negatif, pada saat perpindahan itu harus berubah. Ya, seperti ini. Kita harus teliti di sini. Plus 3 pindah ruas jadi minus 3. Tuh. Kan? Tuh 5x. Ini kan hasil perkalian. Pindah ruas ke kanan jadi bagi. Nah, pokoknya kita harus teliti ke bagian-bagian itu. Dan ini ada triknya tuh. Pokoknya setiap ketemu soal yang seperti nomor 3 itu triknya setiap minus tanda pertidaksamanya itu berubah. Nah, itu ada triknya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dua variabel bersama Fajar. Halo, saya Fajar. Sekarang kita akan naik ke level yang lebih tinggi yaitu linear dua variabel. Pertidaksamaan linear dua variabel merupakan pertidaksamaan yang terdiri dari tepat dua variabel, biasanya X dan Y, yang pangkat tertinggi dari setiap variabel tersebut adalah 1. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel adalah daerah yang dibatasi oleh garis pada sistem koordinat Kartesius. Langkah menyelesaikan pertidaksamaan dua variabel yaitu yang pertama, titik X saat cari titik X saat Y sama dengan 0. Begitu juga sebaliknya. Lalu yang kedua, gambarlah grafik sesuai dengan titik X dan Y. Yang ketiga, arsir daerah yang sesuai dengan tanda pertidaksamaan. Di sini ada juga bentuk umum pertidaksamaan linear dua variabel. Yang pertama adalah AX plus BY kurang dari C, AX tambah BY lebih dari C, AX plus BY kurang dari sama dengan C, AX plus BY lebih dari sama dengan C. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan dua variabel berikut. Di sini kita punya pertidaksamaan 4x dan 8y lebih dari sama dengan 16. Kita menyelesaikannya dengan tiga cara tadi. Yang pertama, cari titik X saat Y sama dengan 0. Begitu juga sebaliknya. Berarti kita cari dulu nih. Sebentar. Kita cari dulu dari X sama dengan 0. Berarti yang X yang ada di sini kita ubah jadi 0. Seperti ini. Jadi 4 dikali 0 ditambah 8Y lebih dari 16. 4 dikali 0, 0. Lalu disisakan 8Y lebih dari sama dengan 16. Terus kita pindah ruaskan. Y jadi Y. Jadinya Y lebih dari 16 dibagi 8. Karena yang tadinya di sini tuh perkalian 8 kali Y ya. 16 bagi 8 sama dengan 2. Jadi Y sama dengan 2. Oke. Kita hapus dulu. Sekarang kita cari Y sama dengan 0. Sini kita carinya sekarang X ya. Jadi 4X ditambah 8 kali 0. Karena Y-nya diubah jadi 0. Lebih dari 16. Seperti tadi, ini jadi 0 nilainya. Lalu 4X kurang dari lebih dari sama dengan 16. Lalu kita pindah ruaskan juga jadi X lebih dari 16 per 4. 16 dibagi 4 adalah 4. Jadi X sama dengan 14.
Tuh. Sekarang ya udah. Ntar kita hapus dulu. Ya. Sekarang untuk langkah selanjutnya, gambarlah grafik sesuai dengan titik X dan Y. Dan ini adalah gambar grafik ya. Kita taruh 2 di garis Y dan 4 di garis X. Lalu kita akan tarik garis. Lalu langkah ketiga adalah arsir daerah yang sesuai dengan tanda pertidaksamaan. Nah, bagaimana menentukan arsir daerah mana yang akan kita arsir? Apakah daerah sini atau daerah sini? Nah, cara menentukannya, kita harus menggunakan metode uji titik. Uji titik 0,0. Jadi, dari pertidaksamaan yang ini, kita ubah jadi X-nya menjadi 0, lalu Y-nya juga menjadi 0. Berarti kan di sini coret, jadi sisakan 16. Bukan coret sih, salah. Sebentar, maaf. Nah, jadi maksudnya seperti ini. 4 dikali 0 ditambah 8 dikali 0 lebih dari sama dengan 16. 4 kali 0, 0. 0. 8 kali 0, 0. 0 tambah 0 adalah 0. Jadi kita punya 0 lebih dari 16. Sorry. Nah, dari pertidaksamaan ini kita lihat pernyataannya. Apakah benar 6 lebih dari atau sama dengan 16? Tidak, itu salah. Berarti kita tidak arsir daerah yang mengarah ke 0. Jadi kita arsir daerah yang menjauhi angka 0. Dan seperti itulah jawabannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Raihan. Terima kasih. Oke, baik, bersama saya Raihan. Biar pemahaman kita makin matang, mari kita bahas contoh soal kedua di slide 10 ini, yaitu di mana 8x ditambah 4y lebih dari sama dengan 32. Nah, menggunakan langkah yang sama sebelumnya seperti Fajar, pertama kita cari titik potong sumbunya. Jika x sama dengan 0, maka 4y sama dengan 32 dan y didapat nilai adalah 8. Lalu jika y sama dengan 0, maka 8x sama dengan 32 dan didapat nilai x yaitu 4. Kita port ke grafik dan hubungkan nilai y yaitu ada 8 dan x adalah 4 dengan garis lurus seperti ini. Nah, sekarang kita lihat contoh ketiga di slide 11, yaitu di mana 3x ditambah 2y lebih dari sama dengan 12. Didapat nilai y adalah 6. Saat nilai x sama dengan 0, maka didapat nilai y yaitu 6. Dan jika nilai y sama dengan 0, maka didapat x nilainya yaitu adalah 4. Tarik garis lurus yang menghubungkan sumbu y dan juga sumbu x. Untuk kedua contoh soal ini, bagaimana menentukan arsirannya? Sama seperti sebelumnya, yaitu kita uji untuk kedua contoh 0,0. Nah, untuk contoh sebelumnya, teman-teman bisa lihat yaitu 0 lebih dari sama dengan 12. Nah, untuk sekarang yaitu 0 lebih dari sama dengan 12. Karena kedua pernyataan tersebut sama-sama salah, maka daerah bawah tidak kita arsir. Kedua grafik ini diarsir ke arah luar atau garis sebagai daerah penyelesaiannya. Materi akan diteruskan oleh teman saya Fauzi. Halo, saya Fauzi. Sekarang kita masuk ke materi pertidaksamaan kuadrat. Ciri utama dari pertidaksamaan ini sangat mudah dikenali, yaitu salah satu variabelnya harus memiliki pangkat 2 atau di
kuadratkan. Bentuk umumnya bisa teman-teman lihat di layar seperti AX kuadrat ditambah BX ditambah C kurang dari 0. Atau bisa menggunakan variasi tanda pertidaksamaan lainnya. Jika pada materi linear sebelumnya grafik berbentuk garis lurus, maka pada pertidaksamaan kuadrat ini jika digambarkan ke koordinat kartesius akan selalu membentuk grafik parabola atau melengkung. Kemudian untuk menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat, kita ikuti 5 langkah ini. Pertama, ubah dulu dari persamaan sama dengan 0. Lalu tentukan akar-akarnya atau difaktorkan. Kedua, buat garis bilangan dan letakkan akar-akar yang didapat tadi di atas garis tersebut. Ketiga, tentukan titik uji. Paling mudah digunakan angka 0 untuk mengecek nilai. Keempat, tentukan tanda plus atau minus untuk masing-masing ruang interval di garis bilangan. Kelima, tentukan himpunan penyelesaiannya dengan cara melihat tanda pertidaksamaan di soal. Kalau lebih dari, pilih yang plus. Kalau kurang dari, pilih yang minus. Mari kita lihat contohnya bersama rekan saya yang bernama Raffi. Langsung praktek bersama dengan saya Raffi. Mari kita bersama-sama membedah contoh soal pertama, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat 3x kuadrat dikurang 2x lebih dari sama dengan 8. Bagaimana cara kita mengerjakannya? Kita bakal bagi menjadi 4 langkah utama. Langkah pertama, kita bakal ubah ruas kanan menjadi sama dengan 0. Caranya adalah dengan memindahkan angka 8 ini ke ruas kiri menjadi minus 8. Sehingga persamaannya menjadi 3x kuadrat dikurang 2x dikurang 8 sama dengan 0. Lalu selanjutnya kita faktorkan persamaan ini sehingga menjadi 3x plus 4 dikali x dikurang 2 sama dengan 0. Kemudian didapatkan nilai-nilai akarnya yaitu x sama dengan min 4/3 dan x sama dengan 2. Lalu langkah kedua, kita letakkan nilai-nilai akar ini pada garis bilangan ini. Ini garis bilangannya ya. Karena di soal tandanya menggunakan lebih dari sama dengan, maka bulatannya kita buat hitam penuh. Lalu langkah ketiga dan keempat, kita menentukan tanda interval menggunakan titik uji angka 0 yang posisinya berada di area tengah antara min 4/3 dan 2. Masukkan angka 0 ke persamaan awal, didapat hasilnya adalah min 8, yang berarti area tengah ini bernilai negatif atau minus. Otomatis area di sebelah kiri dan kanannya berselang-seling menjadi bernilai positif atau plus. Langkah kelima, karena soal meminta tanda lebih dari sama karena soal meminta tanda lebih dari sama dengan 0 alias positif, maka kita arsir area ujung kiri dan ujung kanan yang bertanda plus, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari sama dengan min 4/3 atau x lebih dari sama dengan 2. Sekarang kita mantapkan dengan contoh kedua di slide 15. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 7x tambah 3 kurang dari sama dengan 0. Langkahnya sama, kita faktorkan menjadi 2x dikurang 1 dikali x dikurang 3 sama dengan 0. Lalu kita dapatkan hasil nilai-nilai akarnya, yaitu x sama dengan setengah dan x sama dengan 3. Kita plot ke garis bilangan. Saat dilakukan uji titik 0 yang posisinya berada di sebelah kiri angka setengah, didapatkan hasil angka 3 positif, sehingga area kiri bernilai plus, area tengah bernilai minus, dan area kanan bernilai plus. Karena soal menghendaki kurang dari sama dengan 0,
maka kita ambil daerah tengah yang bernilai minus. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah semua nilai X yang berada di antara setengah dan 3, termasuk kedua ujungnya. Selanjutnya, contoh ketiga akan dijelaskan oleh teman saya, Bagas. Oke, thank you Raffi. Saya Bagas. Mari kita tuntaskan contoh soal kuadrat yang ketiga di slide 16, yaitu X kuadrat dikurang 9, lebih dari sama dengan 0. Bentuk ini bisa langsung kita faktorkan menjadi X ditambah 3 dikali X dikurang 3 sama dengan 0. Kita peroleh nilai akarnya adalah X sama dengan min 3 dan X sama dengan 3. Setelah kita letakkan pada garis bilangan dan melakukan uji titik 0 di area tengah, kita peroleh hasil minus 9, yang berarti area tengah bertanda minus, sedangkan area luar kiri dan kanan bertanda plus. Karena tanda pada soal adalah lebih dari sama dengan, maka daerah penyelesaian yang kita pilih adalah daerah yang bernilai positif. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan min 3 atau X lebih dari sama dengan 3. Sekarang kita beranjak ke bab terakhir kita, yaitu pertidaksamaan irasional. Apa itu pertidaksamaan irasional? Sederhananya, pertidaksamaan irasional adalah pertidaksamaan yang variabelnya memuat bentuk akar. Di materi ini, ada sifat dasar akar yang mutlak dan pantang untuk dilanggar. Pertama, jika nilai di dalam akar lebih dari atau sama dengan 0, maka akarnya terdefinisi sebagai bilangan real. Namun jika nilai di dalam akar kurang dari 0 atau negatif, maka akarnya tidak terdefinisikan atau imajiner. Sifat penting lainnya yang harus diingat adalah nilai dari hasil pencarian akar tidak akan pernah bernilai negatif. Langkah penyelesaiannya akan dijabarkan oleh Zaki. Halo, saya Zaki. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan irasional ini, alur pengerjaannya terdiri dari 5 langkah berurutan. Langkah pertama, kita ubah dulu pertidaksamaannya ke dalam bentuk umum. Nah, untuk langkah kedua, jalankan trik utama, yaitu kuadratkan kedua ruas untuk menghilangkan simbol akarnya. Langkah ketiga ini yang jangan sampai terlewat. Tentukan syarat akar, yaitu fungsi atau isi di dalam akar wajib. Nah, lebih dari atau sama dengan 0. Langkah keempat, selesaikan pertidaksamaan dari hasil kuadrat tadi. Dan langkah kelima, yaitu ambil irisan atau daerah yang memenuhi kuadrat sekaligus memenuhi syarat akarnya. Mari kita lihat contoh soal berikut bentuk satu akar di slide berikutnya. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari akar X dikurang 4 dijeda lebih dari 2. Kita kerjakan lewat 2 jalur. Pertama adalah syarat akar di mana isi akar X dikurang 4 harus sama dengan lebih. Dan sama dengan 0, pindah ruas, kita dapatkan X lebih dari sama dengan 4. Jalur kedua adalah kuadrat H ruas sehingga akarnya hilang menjadi X dikurang 4, dan ruas kanan menjadi kuadrat 4 persamaannya menjadi X dikurang 4 lebih dari 4. Kita dapatkan X lebih dari 8. Untuk menghasilkan himpunan penyelesaian, yaitu X lebih dari 8 menghasilkan himpunan penyelesaian, yaitu X lebih dari 8. Lalu bagaimana jika kedua ruas sama-sama memiliki bentuk akar? Secara prinsip pengerjaannya sama saja, namun syarat akarnya bertambah menjadi 2 jalur. Jalur syarat pertama, isi akar A sebelah kiri atau F dalam kurung X harus lebih dari sama dengan 0. Jalur syarat kedua, isi akar sebelah kanan atau G dalam kurung X juga wajib lebih dari sama dengan 0. Himpunan penyelesaian akhir didapatkan dari mencari irisan yang memenuhi ketiga syarat sekaligus, yaitu syarat akar pertama, syarat akar kedua, dan hasil perhitungan kuadrat kedua ruas. Praktik pengerjaan soal 2 akar yang menantang ini akan dipandu oleh Fahri. Yo, saya Fahri. Di sini saya akan menjelaskan soal berikut. Nah, seperti yang dijelaskan teman saya Zaki tadi, kita harus uji dulu
3 jalur hukumnya. Di sini kita akan melakukan langkah penyelesaian, di mana syarat pertama yang bagian akar kuadrat X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 4, ini akarnya akan kita hilangkan menjadi X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 4. Di sini akan kita faktorkan. Kita cari berapa kali berapa yang hasilnya min 4. Nih, tapi kalau dia ditambah, hasilnya min 3. Jawabannya adalah dalam kurung X min 4 dalam kurung X plus 1. Kita uji. Min 4 dikali 1, itu hasilnya min 4. Nah, kalau kita tambah, min 4 tambah 1, itu hasilnya min 3. Seperti itu. Maka ini sudah benar ya. Setelah itu ini akan ketemu nih hasilnya langsung. Kita pindah ruas saya. Jadinya X lebih kecil sama dengan min 1, atau X lebih besar sama dengan 4. Nah, di sini min 4-nya berubah jadi positif, satunya itu berubah jadi negatif, jadi minus 1. Oke, di sini setelah itu syarat kedua, yang bagian sini nih. Akar kuadrat X pangkat 2 dikurang 7X ditambah 6. Nah, berarti akarnya kita hilangkan menjadi X pangkat 2 dikurang 7X ditambah 6 lebih besar sama dengan 0. Kita cari lagi nih. Kita faktorkan dulu nih. Ya, kita cari berapa kali berapa yang hasilnya 6, tapi kalau ditambah hasilnya min 7. Maka jawabannya X minus 6 dan X minus 1. Kita uji nih. Minus 6 kali min 1 itu hasilnya 6. Nah, tapi ini kalau ditambah minus 6 ditambah minus 1 hasilnya min 7. Maka ini sudah benar nih. Setelah itu langsung ketemu nih hasilnya menjadi X lebih kecil sama dengan 1 atau X lebih besar sama dengan 6. Nah, ini minus 6 dan minus 1-nya berubah jadi positif ya. Setelah itu di syarat ketiga. Oke. Nah, syarat ketiga ini kita ambil nih semuanya nih. Yaitu akar kuadrat X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 4 lebih kecil dari akar kuadrat X pangkat 2 dikurang 7X tambah 6. Akarnya kita hilangkan menjadi X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 4 lebih kecil dari X pangkat 2 kurang 7X tambah 6. Nah, di sini X pangkat 2-nya ini kita coret aja nih. Oke. Nah, setelah ini kita pindah ruas. Jadinya min 3X ditambah 7X. Ini berubah jadi positif ya. Jadinya 4X. Setelah itu min 4 negatif berubah jadi positif. Jadinya 4 tambah 6 yaitu 10. Maka jawabannya 4X lebih kecil dari 10. Nah, ini kita sederhanakan nih. Kita bagi 10 bagi 4. Jawabannya adalah X lebih kecil dari 2,5. Nah, setelah itu kita akan menentukan himpunan penyelesaiannya. Di sini kita ada dua kandidat nih. Ada X lebih kecil sama dengan min 1 dan X lebih besar sama dengan 6. Di sini kita uji. Apakah X lebih kecil sama dengan min 1 itu memenuhi syarat dari X lebih kecil 2,5? Jawabannya adalah ya. Karena semua angka dari X lebih kecil sama dengan min 1 pasti lebih kecil dari 2,5. Lalu kita uji nih, yang X lebih besar sama dengan 6. Apakah dia memenuhi syarat dari X lebih kecil dari 2,5? Jawabannya adalah tidak. Karena semua angka 6 ke atas tidak mungkin lebih kecil dari 2,5. Ya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X demikian hingga lebih kecil sama dengan min 1. Nah, setelah itu kita akan menentukan himpunan penyelesaian lewat visual garis. Di sini di syarat pertama ada X lebih besar sama dengan min 3/2. Min 3/2 ini kan tengah-tengah antara min 7 dan 4. Maka kita taruh di sini nih. Setelah itu X lebih besar sama dengan. Dia ini lebih besar, maka dia ke arah ke kanan. Seperti ini. Setelah itu syarat kedua, yaitu X lebih besar sama dengan min 7. Nah, min 7-nya ini paling kecil kan. Kita taruh di sini. Kita lihat, X lebih besar sama dengan, berarti dia ke arah sana. Seperti ini. Nah, setelah itu di syarat ketiga nih. X lebih kecil dari 4. 4-nya kita taruh sini. Karena dia lebih kecil, maka garisnya ke arah kiri. Seperti ini. Nah, setelah itu kita akan menentukan nih himpunan penyelesaiannya.
Kita lihat di syarat pertama, min 3/2. Kita lihat, dia itu dilalui oleh garis dari syarat kedua dan syarat ketiga. Maka ini memenuhi syarat untuk menjadi masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Kita lihat di syarat kedua, yaitu min 7. Nah, dia ini cuma dilewati garis oleh syarat ketiga. Syarat ke-1 ini nggak ngelewatin tuh. Berarti dia gugur. Dia nggak termasuk dalam himpunan penyelesaian. Nah, setelah itu kita lihat di syarat ketiga nih. Nah, syarat ketiga ini termasuk ya, karena kan dia dilalui itu oleh garis syarat 1 dan syarat kedua. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X demikian hingga min 3/2 lebih besar sama dengan X lebih kecil dari 4. Atau X elemen min 3/2 dan 4. Nah, setelah itu di sini kita akan menentukan himpunan penyelesaiannya lagi nih. Nah, di sini contoh soalnya sudah ada ya. Ini agak beda seperti tadi. Tadi kan dia cuma 3 syarat nih. Ini ada 2. Nah, kita lihat di sini ada 3 dan min 2. Min 2-nya itu kita taruh sini. Nah, garis itu kita mulai dari kiri. Seperti ini. Nah, karena dia min. Berarti dimulai dari kiri. Nah, setelah itu yang 3-nya nih. 3-nya kita taruh sini karena dia positif kan. Garisnya ke arah sana. Nah, setelah itu di syarat kedua. Nah, ini sudah saya sederhanakan, dia jadinya minus 2,7. Kita taruh di sini. Nah, garisnya ini ke arah kiri, karena kan dia lebih kecil. Ya. Setelah itu, ini 3,7, positif ya. Kita taruh sini. Dia lebih besar dari X, maka arahnya ke sana. Seperti ini. Nah, kita akan menentukan himpunan penyelesaiannya nih. Kita lihat, apakah syarat pertama nih, minus 2-nya, dia itu nggak dilalui tuh. Nggak dilalui oleh syarat kedua. No. Begitupun dengan yang 3 ini. Dia nggak dilalui. Maka dia nggak termasuk dalam himpunan penyelesaian. Nah, kita lihat yang min 2,7. Nah, dia itu dilalui tuh oleh garis syarat per-1. Nah, ini juga nih yang 3,7 dilalui. Maka ini termasuk dalam himpunan penyelesaian. Maka jawabannya X demikian hingga X lebih kecil dari. Ini kita sederhanakan tadi ya, jadinya min 2,7 atau X lebih besar dari 3,7. Seperti itu jawabannya. Nah, sedikit saran teman-teman, banyak-banyaklah kalian latihan mengerjakan soal-soal seperti ini. Kalian bisa searching di Google atau minta buatin soalnya. Karena matematika itu adalah ilmu yang berpikir. Itu bukan kita ngapalin gitu loh. Ngulang-ngulang. Kita harus mikir. Ya. Jadi seperti itu aja. Oke. Segitu saja penjelasan dari kami kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.